Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Pada awalnya Soekarno tidak menyetujui, yang pada akhirnya Soekarno menyetujui kerjasama tersebut karena beberapa alasan. Di suatu malam hari, tentara Nippon membuat kekacauan dengan menculik para gadis pribumi. Dan salah satu dari orang tua tersebut mengadu kepada Soekarno. Lalu keesokan harinya, Soekarno bermusyawarah dengan membuat kebijakan di hadapan kelompok Muhammadiyah untuk mendatangkan pelacur kepada tentara Nippon. Namun di sini kelompok Muhammadiyah menentang adanya kebijakan tersebut. Mereka beranggapan bahwa haram hukumnya. Lalu Soekarno menjawab, Tentara Nippon akan mengambil anak-anak gadis kalian. serentak mereka semua berkata, kita akan angkat senjata untuk melawan mereka. Lalu salah satu dari mereka mengajukan pendapat, senjata apapun tidak dapat mengalahkan mereka. Nippon akan membantai dengan mudah. Perempuan, anak-anak kita, bahkan orang tua akan habis dibantai. Malam pun tiba, kebijakan tersebut terlaksana. Lalu salah seorang utusan dari Jepang menghampiri Soekarno dan memuji idenya yang berlian. Ia menyampaikan perintah dari Jenderal Imamura di Jawa untuk membawa Soekarno ke Jakarta. Soekarno dan keluarganya dibawa ke Jakarta pada tanggal 9 Juni 1942 dengan kapal bergas. Kedatangan Soekarno di Jakarta disambut oleh Anwar Cokroaminoto, Sundoro Asmara Hadi, Ratna Juami, dan Muhammad Hatta. Sejak Jepang masuk ke Batavia atau Jakarta pada tanggal 5 Maret 1942, mereka melancarkan propaganda 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pimpinan Asia. Kehadiran Jepang sendiri melahirkan dua arus pergerakan pemuda yang sama kuat dari berbagai lapisan. Satu pihak mendukung tapi di pihak lain menentang. Di suatu daerah Menteng, Jakarta lebih tepatnya di rumah Muhammad Hatta, Soekarno dan Syahrir berdebat dalam kerjasama Nippon. Dan perdebatan itu menjadikan Syahrir tidak punya pilihan untuk bersatu. Dan tujuan untuk menghindari rakyat Indonesia dari kekejaman Nippon dan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Sedangkan di rumah Fatmawati, Soekarno mengirim sebuah surat. Surat itu sendiri disampaikan neneknya kepada Fatmawati. Ia lalu membuka isi amplop itu dan kalung terjatuh dari dalam amplop tersebut. Hal itu merupakan pertanda bahwa Soekarno serius ingin melamar Fatmawati. Oh my god! Wow! Di Istana Gubernur Jenderal, rumah dinas Letnan Imamura Hitoshi, saat itu hanya kesepakatan untuk melindungi pandangan masing-masing. Nippon melindungi dan berupaya memenangkan peperangan di Asia Timur. Sedangkan Soekarno dia berupaya meraih kemerdekaan Indonesia. One eternity later. Dari Pegangsaan Timur Jakarta, Soekarno menuju stasiun Gubeng Surabaya untuk menunjukkan kerjasamanya bersama Dai Nippon kepada masyarakat Surabaya, yaitu dengan tujuan menuju kemerdekaan Indonesia. Menuju kemerdekaan Indonesia. Namun tiga pemuda pribumi melihat aksi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui kerjasama tersebut. Lalu tiga pemuda tersebut meyakinkan para pemuda lainnya untuk tidak terjebak sebuah propaganda Nippon dan beranggapan negeri Indonesia tidak boleh jatuh kepada tangan fasis. Waktu di kampungnya, Soekarno mengungkapkan isi hatinya pada Inggit, istrinya saat itu, bahwa ia ingin melamar Fatmawati. Yeah, boy. Namun Inggit meminta cerai dan tetap tidak ingin dimadu. Singkatnya, Soekarno menceraikan Inggit karena Inggit tidak dapat memberikan keturunan kepada Soekarno. Setelah hal tersebut, Fatmawati pun menikah dengan Soekarno. Ia mendapatkan keturunan seorang putra. Engkau beri nama siapa dia? Jamet. Enggak. Enggak, nama putranya adalah Guntur Putra Soekarno. Lalu beberapa bulan setelah itu, datanglah Gatot, teman Soekarno, ketika di penjara di Bancu dan Sukamiskin bersama Wikana, yaitu teman seperjuangan Gatot. Pada saat berbincang-bincang, Gatot memberikan usul untuk menyuarakan kepada para pemuda seperti Wikana dan mengambil hati rakyat A few moments later. untuk bergabung dalam peta dan organisasi serdadu pekerja, karena peran serta tersebut akan membantu Nippon dan dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Ante Nippon jangkrik.
Namun sialnya, ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata tentara Jepang mengambil dan menangkap orang-orang Indonesia dengan cara paksa dan kekerasan. Syahrir yang melihat hal itu sangat marah pada Hatta. Ia beranggapan bahwa tindakan Soekarno dan Hatta untuk merekrut para pemuda ke PETA dan Romusa sama saja menjual pemuda Indonesia untuk fasisme. Dan tindakan mereka akan dihujat. Tetapi di sini Hatta yakin kalau Soekarno juga sama marahnya dengan Syahrir. Setiap malam, Soekarno selalu mendapatkan selebaran kertas di bawah pintu rumahnya atau lemparan batu ke kaca rumahnya dengan dilapisi kertas. Di dalam kertas itu berisi tulisan hujatan yang dikirim oleh masyarakat atau pemuda setempat yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno. Namun, apa yang telah ia lakukan adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Di lain sisi, dalam kehidupan keluarga Soekarno, Riwu yaitu anak angkat dari Inggit pergi dari rumah dengan memberikan surat kepada Soekarno. Riwu tidak dapat menerima untuk tinggal bersama Soekarno lagi karena dia selalu mengenang foto Inggit ibunya. Merasa dibanding-bandingkan dengan Inggit, Fatma membakar foto yang selalu dikenang oleh Riwu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kejadian tersebut membuat Riwu tidak tahan lagi hidup bersama Soekarno dan Fatmawati. Minggu lalu dia selalu melihat foto Inggit. Aku merasa dibanding-bandingkan dengan dia. Ketika di lapangan Serdadu, pekerja paksa atau sebutannya Romusa, di sana Soekarno terlibat di dalamnya. Ia melihat orang-orang dari negaranya sendiri diperlakukan seperti binatang, disuruh kerja paksa dan melakukan kekerasan termasuk orang tua yang rentan. Di sisi lain, tentara Jepang memaksa orang-orang dari kalangan Muhammadiyah untuk keluar dari Masjid Mustafa, lalu dikumpulkan di sebuah tempat, yang kemudian mereka disuruh melakukan penghormatan pada bendera Jepang.